Nah, berikutnya untuk ada validasi kuesioner di mana menggunakan uji HC2. Nah, di sini tujuannya untuk mengukur variabel subjektif dari kepuasan pengguna dan efektivitas komunikasi hands-free. Nah, di mana menggunakan dua uji, yaitu uji validitas secara konstruk dan juga uji reliabilitas, yaitu dengan konsistensi internal. Nah, untuk uji validasi tersebut ada metodenya, yaitu menggunakan uji korelasi produk Pearson, di mana dengan kriteria item validnya jika rasio hitungnya lebih besar daripada rasio tabelnya pada alfanya adalah 5%, di mana fokus itemnya ini secara spesifik untuk menguji dampak eliminasi tap to talk-nya dan juga kelancaran alur komunikasi saat menggunakan smart words control. Nah, di sini juga untuk uji reliabilitas itu menggunakan metode koefisien Cronbach's alpha, di mana kriteria itu kuesioner reliabelnya jika alpha lebih besar dari 0,6. Nah, berikutnya untuk kesimpulannya ada 3, di mana arsitektur dan latensi ini yang menggunakan cascade SMT berbasis edge computing ini direncanakan untuk diimplementasikan untuk mencapai kinerja ultra low latensinya, dimana untuk membuktikan bahwa bisa di bawah 1,1 detik untuk latensinya dan menunjukkan reduksi latensinya yang signifikan, dimana yang dari hasil HC1 itu diterima. Lalu untuk integrasi dan akurasinya menggunakan earphone sebagai mikrofon yang dedicated harus bisa terbukti untuk meningkatkan akurasi sound to text bahasa Mandarin secara signifikan dengan mengatasi masalah nada atau homophone yang sudah disampaikan dalam HD2 yang sudah diterima. Nah, yang terakhir itu untuk disability dan hands-free itu implementasi smartwatch control menciptakan solusi hands-free total yang secara signifikan untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan efektivitas komunikasi dibandingkan sistem konvensional. Dan berikutnya untuk sarannya yang akan nanti dikembangkan setelah kerangka yang saya buat ini, rencana ada pengembangan lanjutan untuk mengintegrasi model ASR dan machine translation yang sepenuhnya on device untuk menjamin fungsionalitas offline total. Lalu ada untuk melakukan studi long term usability dan menguji akurasi juga untuk skenario real world noise, misalnya bandara ataupun pasar, dan juga ada untuk memperluas lingkup bahasa ke bahasa tonal lainnya, misalnya Vietnam atau Thailand, tapi lebih ke fokusnya dulu ke bahasa Mandarin ke Indonesia dan Indonesia ke bahasa Mandarin. Tapi ini juga bisa untuk menjadi pertimbangan untuk memvalidasi model ASR earphone. Dan untuk daftar pustaka yang saya ambil ini ada 5, yaitu dari 3 referensi studi literatur, dan juga ada 2 buku yang sudah pernah diterbitkan dan juga sudah dibahas, yaitu yang dari literatur itu yaitu dari sistem penerjemah percakapan langsung multibahasa untuk mengatasi masalah kendala bahasa yang dibuat oleh Setiawan dan juga Angel, lalu oleh Mehrianto Chandra, yaitu perbandingan analisis kesalahan penginputan speech to text dan aplikasi, terjemahan Google Translate dan Baidu Translate, dan juga untuk dari buku-bukunya juga ada dari Patricia Holderson dan Francis Capius, di mana membahas using voice-to-voice machine translation to overcome language barriers in clinical communication as a exploratory study, dan juga oleh Stephanie Di Leo dan teman-temannya, yaitu mereka membuat real-time speech to text on edge, a prototype system for ultra low latency communication with AI powered NLP, dan juga Ahmed dan teman-temannya
yang dimana sudah pernah membuat untuk yang judulnya adalah Overcoming Latency Bottlenecks in On-Device Speech Translation, a Cascade Approach with Element-Based Streaming Machine Translation. Jadi sekian untuk kerangka bab Stephen dari bab pertama sampai bab ketiga. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.